saya bilang anak-anak zaman sekarang gitu, itu sedikit manja. Halo, selamat datang di Timeline Dunia Tera. Kali ini acaranya berbeda, bukan naik gunung seperti biasanya, tapi ini acaranya untuk bahas-bahas santuy, podcast santuy, dan bersama narasumber saya. Silakan perkenalkan diri Anda. Halo semuanya, perkenalkan saya Dede Rahmat. Ya, Bang Dede, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di channel saya. Sekarang kita akan membahas tentang generasi sandwich. Ya, sebelum kita maju ini, silakan minum kopi dulu, kita ngobrol santuy ya. Oke, boleh. Bang Dede, kesibukannya sekarang apa Bang Dede? Sekarang masih bekerja sambil kuliah. Luar biasa ya, di sela-sela kesibukan tapi masih mengejar pendidikan. Ya. Nah, ini kan kita bahas tentang generasi sandwich. Nah, apakah Bang Dede ini merasakan sudah masuk di generasi itu? Wah, kalau fase itu memang pada saat kuliah itu, ini sedikit cerita pengalaman gitu kan. Saya itu dulu kuliah S1-nya juga sambil bekerja. Jadi kalau dibilang sebagai generasi sandwich, saya kira sudah dari dulu begitu ya. Kenapa? Karena waktu itu selain membiayai hidup saya juga membiayai kedua orang tua saya dengan penghasilan yang tidak seberapa. Luar biasa sekali ya, teman-teman di sana juga mungkin sudah merasakan gimana rasanya di tengah misalnya seperti Bang Dede ini masih menempuh pendidikan tapi sudah punya tanggung jawab. Artinya dia berhasil untuk mengkombinasikan antara kemauan dengan keuangannya dia. Orang-orang yang terjebak di generasi sandwich ini yang saya tahu sedikitnya adalah orang-orang yang bisa memanajemen keuangannya. Ya. Dan kalau memang kita berpikir kita sendiri juga tidak mampu sebenarnya mengelola itu, tapi suatu keadaan memaksa kita, betul nggak? Betul. Memang keadaan memaksa buat harus bisa bertahan hidup sih, itu yang terpenting. Ya, bertahan hidup. Dia kayak survival di dunia nyata ya. Ya, betul. Tapi waktu Bang Dede di fase yang itu pernah nggak dalam terlintas dalam pemikiran tuh kayak udahlah nyerah aja kan, karena ketika orang tuh kena fase ekonomi yang rendah, jadi rendah tuh kayak perasaan menyerah tuh ada nggak? Sempat kepikiran saat itu di titik terendah di mana pekerjaan udah nggak ada lagi gitu kan, sangat sulit. Tapi dengan nekat dan modal yakin, percaya kepada Tuhan, saya kira itu menjadi power buat saya untuk tetap melanjutkan kehidupan ini, gitu kan. Dan akhirnya Tuhan memberikan jalan begitu. Walaupun dalam kesulitan itu Tuhan memberikan jalan kepada saya sehingga saya bisa melalui itu. Jadi terlepas apapun itu kita berpasrahlah kepada yang di atas ya. Ya betul. Nah, ini juga pesan buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang merasakan di posisi down gitu karena kekurangan ekonomi gitu kan, karena kita sebagai generasi sandwich yang dimana kebutuhan keluarga, kebutuhan diri sendiri itu terbagi ya. Jadi pesannya terus semangat, jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang buruk dan pikiran-pikiran yang buruk, karena itu berakibat fatal Bang Hero. Iya, karena sering sekali ketika kita berada di fase di mana kita terendah, kita cenderung untuk menyakiti diri sendiri gitu, tidak ingin melakukan apapun. Justru pada sebenarnya adalah ketika kita di fase terendah, otak kita akan berpikir untuk mencari solusi. Apa sih yang harus kita lakukan? Apakah saya harus berdiam diri, tidak bergerak dan biarkan diri saya mati dengan suatu keadaan, atau berusaha untuk mencari progres, mencari titik di mana kita lepas dari masalah tersebut? Iya, betul. Kalau itu memang dukungan dari teman-teman itu juga berpengaruh Bang Hero. Jadi teman itu kita harus saling support juga. Jangan sampai ketika teman ada masalah kita biarkan sendirian, itu juga berbahaya, berdampak kepada psikologisnya gitu. Jadi memang kita walaupun kita berfokus pada kerjaan dan keluarga, tapi jangan melupakan
kayak misalnya circle teman-teman kita gitu. Karena dukungan dari teman-teman kita menjadi satu power juga ya. Betul. Tapi waktu dulu tuh ada nggak kepengaruh ke masalah asmara? Waktu ya anak muda tuh pasti nggak lepas sih dari problem itu. Ya, waktu zaman kuliahnya itu memang ada, selain ekonomi juga kan pasti ada, kita dulu asmara gitu. Itu juga membuat saya itu serasa kayak down benar, udah ekonominya kita lagi sulit-sulitnya, kemudian ditambah lagi dengan masalah percintaan, itu sangat-sangat membuat kita itu kayak ya udah deh, ngapain lagi hidup gitu kan. Jadi sampai di titik itu sih. Tapi mungkin waktu itu pasangan juga mengerti ya, kayak yolah kayaknya nih si dia nih perlu semangat. Iya, terus disemangatin ya. Iya betul. Nah, pasangan ternyata juga berdampak juga kan. Ketika kita memilih pasangan yang cocok begitu, pasti selalu support pasangannya walaupun dalam keadaan sulit. Jadi semuanya saling terhubung. Betul. Dari kapan Dede tuh mulai menyadari kalau sebenarnya saya ini masuk dalam generasi sandwich gitu? Dari waktu semester awal mungkin ya, saya kuliah dulu di S1. Itu saya udah bekerja juga dari sampingan begitu dengan penghasilan ya di bawah 1 juta begitu. Kemudian saya harus membiayai kehidupan saya di saat kuliah, kemudian juga harus berbagi dengan orang tua gitu kan. Itu sih dari awal kuliah itu. Sudah cukup lama ya? Ya, sudah cukup lama, dan akhirnya saya menemukan titik di mana saya harus bangkit dan melalui semua itu. Ya, luar biasa ya kalau kita dengar dari cerita Bang Dede ini. Untuk teman-teman yang menonton ini, mudah-mudahan bisa menjadi suatu motivasi. Karena banyak sekali anak muda yang merasa dirinya kekurangan dan sebagainya itu minder. Akhirnya dia kayak melakukan hal-hal negatif. Nah, mungkin yang harus disadari kita semua di luar sana, kita jangan menyerah dulu sebelum kita melakukan apapun. Betul. Karena kalau kita menyerah, tidak akan mengubah keadaan. Ya. Sambil ngopi ya Bang Dede? Boleh. Santai-santai. Boleh, terima kasih Bang Hero. Jadi kegiatan Bang Hero selain mendaki sekarang gimana Bang Hero? Kegiatan saya selain mendaki sekarang ya biasa karyawan korporat, ya juga ngonten-ngonten juga, ya menjalani kehidupan orang pada umumnya lah. Ya. Mungkin kalau terlihat di media sosial mungkin saya adalah orang yang paling aktif di kegiatan-kegiatan kayak di alam bebas gitu. Ya, saya juga pernah berkolaborasi dengan Bang Hero juga, pernah mendaki di berbagai bukit yang ada di Kabupaten Sintang gitu kan. Ya. Kita sebenarnya sudah lama berteman dan beberapa kali memang sering berkegiatan di satu pendakian. Cuma memang untuk satu frame kayak gini baru, dan ini juga baru saya lakukan dengan Bang Dede gitu. Kenapa saya undang dia? Karena saya melihat ada yang ingin saya tanyakan tentang generasi sandwich. Ya, karena dia sudah lama menerapkan dan merasakan gimana menjadi generasi sandwich mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Ya, kalau saya melihatnya generasi sandwich sekarang ini anak-anak mudanya begitu kan, yang menyebutnya diri generasi sandwich, sebenarnya mereka juga terlalu berlebihan begitu, dengan beban yang sebenarnya nggak terlalu sulit juga bagi mereka begitu. Bahkan perbedaannya jauh juga. Kalau saya bilang anak-anak zaman sekarang gitu, itu sedikit manja, beda dengan mungkin zaman saya dulu begitu, ketika dalam posisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, itu anak zaman sekarang yang seharusnya memanfaatkan media digital ini itu dapat menghasilkan keuntungan. Nah, tapi kebanyakannya saat ini justru sedikit-sedikit posting tentang keluhannya di media sosial begitu, tanpa adanya ya tindakan gitu, tindakan nyata yang bisa merubah dia. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena ada menyebut media sosial. Media sosial itu menjadi suatu wadah untuk kita menyalurkan skill dan yang alami yang kita miliki. Ya, betul. Salah seperti desain grafis itu bisa kita bisa menjual jasa kita di media sosial. Jadi
manfaatkan media sosial. Tapi Dede dulu nih, saya balik mundur lagi pertanyaan. Dede dulu waktu zamannya kuliah, Dede udah mengenal seperti media sosial dan sebagainya. Apakah waktu itu Dede juga mendapat tambahan uang dari kemampuan Dede mengelola media sosial? Ya, itu saya lakukan memang dari awal berangkat karena saya menyadari bahwa penghasilan tidak cukup begitu. Saya memanfaatkan ilmu dari YouTube gitu. Kemudian saya mencari tahu kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan uang itu. Kebetulan saya terus mempelajari Photoshop untuk desain gitu kan. Dan akhirnya di sana saya bisa mencari profit tambahan berupa membuatkan poster-poster begitu. Kemudian saya juga mempelajari bagaimana menginstal laptop. Nah, di situ saya jajakan kepada teman-teman. Jadi, usaha-usaha itu memang sudah saya lakukan dengan menggali informasi sehingga kita punya skill gitu Bang Hero. Kita punya skill yang bisa kita jual. Karena saya dulu kan di sastra Indonesia ya. Yeah. Jadi berbeda jauh tuh dengan tidak linear sebenarnya. Iya, tidak linear dengan skillnya, tapi memang manusia itu perlu pegangan, perlu skill untuk bertahan hidup. Betul. Ya. Jadi sebenarnya bukan pendidikan itu membuat kita bekerja, tapi bagaimana kita mengelola itu supaya bisa mencari kemampuan kita yang lain. Ya, betul. Karena kalau mengharapkan satu kemampuan yang kita miliki, saya rasa itu agak sulit. Jadi di generasi sandwich ini harusnya perbanyakkan skill daripada mengeluh. Ya, betul. Nah, jadi gitu buat teman-teman di rumah nih. Jangan karena kalian hanya misal kalian mengambil satu jurusan tertentu, kalian hanya mempelajari itu saja, tapi coba explore diri kalian. Apa sih kelebihan aku yang lain nih? Bisanya aku apa nih? Jangan hanya mengharapkan satu aja, karena kita harus melihat peluang di dunia kerja juga. Betul. Wah, menarik ya pembahasan kita sore ini. Ya, sambil ngopi kita santai-santai aja ya. Mungkin ini bisa menjadi pembahasan pertama kita dan kita akan terus membahas hal-hal kayak gini ya, supaya di luar sana banyak orang yang bisa termotivasi gitu. Betul. Saya juga sebenarnya udah masuk ke Genshin Week karena waktu sekolah juga saya membiayai tapi tidak 100%. Gitu. Tapi memang saya udah mulai membiayai hidup saya sendiri, terutama kayak lebih ke memenuhi kehidupan saya sendiri. Karena namanya juga laki-laki kan, kita ini lelaki. Yeah. Selain kita menempuh pendidikan, kita juga punya keinginan-keinginan. Ya normal lah, laki-laki itu pasti kayak rata-rata motor kan. Nah, harus mulai menabung dan mencari uang tambahan. Pada intinya kita tuh melihat suatu peluang. Benar nggak Bang Dede? Betul. Peluang harus kita lihat, kita cari, biar ya kita dapat bertahan hidup lah dari situ. Kalau Bang Hero sendiri sudah berapa lama bekerja? So, mulai bekerja memang yang dapatnya bulanan itu kurang lebih 4 tahun lebih, tapi sekitar 1 tahunan itu memang masih kayak freelance sana sini, apa yang bisa dikerjakan. Dulu tuh basicnya ini tamatan SMK kan, kebetulan bisa kayak merakit komputer, install laptop dan sebagainya yang berhubung dengan hardware gitu. Ya dulu sebelum dapat kerjaan yang tetap masih menunggu orderan, memanfaatkan media sosial itu lagi, promosikan diri dari kalau dulu yang paling mudah itu adalah di Facebook. Tapi bukan mencari pekerjaan di PT Mencari Cinta Indonesia. Ya. Dari SD itu saya sudah mencari tambahan jajan gitu ya. Itu saya jual es lilin zaman itu. Waktu itu kelas 2 saya masih ingat bawa termos itu. Saya jual es lilin itu. Kemudian di SMP-nya saya jual nasi kuning. Minta bantu ibu buatkan nasi kuning, saya menjualkan gitu. Sampai SMA juga berlanjut, dan memang usaha untuk mencari tambahan itu tanpa membebankan orang tua itu ada rasa kebanggaan tersendiri gitu Bang Heru. Iya. Hebat ya. Luar biasa loh. Sekarang tuh anak SD zaman sekarang mungkin enggak dikasih uang jajan udah nggak mau sekolah. Kalau ini dari kecil sudah membiasakan diri untuk mencari uang tambahan. Ya. Jadi ya buat
kita semua mungkin suatu saat saya mungkin akan menjadi seorang ayah dan kamu juga akan menjadi seorang ayah juga dan anak bisa juga mempelajari kayak memanajemen uang, kemudian mengajari tentang bekerja, mencari uang. Walaupun tidak seberapa, tapi setidaknya sudah terbiasa dengan mencari alternatif uang ya dari kecil. Bukan berarti nggak mampu sih sebenarnya, cuma kayak ada pengen gitu tanggung jawab diri sendiri gitu. Ya itu penting ditanamkan kepada anak zaman sekarang sih, hal-hal seperti itu. Oke Bang Didi, nggak terasa nih kita udah hampir 16 menit. Oke teman-teman, mungkin segini aja dari saya dan Dede Rahmat. Jangan lupa subscribe. Peace.